Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita di mata kuliah genetika, pertemuan 11 dan 12. Jadi berdasarkan RPS, topiknya adalah proses visualisasi kromosom pada makhluk hidup. Jadi hari ini kita pertemuan 11 dulu, pertemuan 12-nya di pekan yang sama nanti, tapi topiknya masih sama, gitu ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa ada manfaatnya, dan apa yang kita lakukan hari ini nantinya berdampak ke materi-materi yang lain. Berdoa, saya persilahkan. Doa selesai. Gimana hari ini kabarnya? Baik? Mukanya agak stres. Ada kuliah apa tadi? Oh, enggak ada. Baik. Jadi kita akan masuk ke topik ini. Cuma sebelum kita mulai, seperti biasa, saya akan absen dulu pakai presensi yang saya buat sebelum nanti ini saya edarkan ke kalian. Nanti mohon ini ya, raise hand yang ada di sini. Najmi ada? Hadir. Oke. Cindy hadir. Anindya, Rifat hadir. Aura hadir. Venesia hadir. Oke. Masya hadir. Fauzia hadir. Stefani hadir. Muhammad Andarseno. Oke. Arya hadir. Fitra Dani, Junifer, Christine, Dian Cahya, Dewi, oke, Maria ada, baik. Fiona hadir, Feni hadir, Wahidatul Ida hadir, Adel hadir, Anissa ada, Lisa ada, Firdaus? Izin Pak. Ya. Jadi untuk Firdaus hari ini lagi nggak hadir. Izin. Sakit. Suratnya sudah masuk ke kamu, ke JMK. Sudah. Oke. Nanti saya kirimkan Pak. Baik, Firdaus sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh Firdaus. Sakit-sakitan memang Firdaus nih. Sudah berapa kali ya? Dia 2 kali ya? Masya ya? Iya Pak. Iya, 2 kali. Mudah-mudahan sehat lah. Reno hadir. Oke. Theodor hadir ya. Faisal hadir. Lili ada. Alvira. Oke, baik. Oke, ini silakan diedarkan. Oke, kita balik ke topik. Ya. Jadi ini akan kita lakukan untuk pertemuan ke-11 dan 12 tentang proses visualisasi kromosom pada makhluk hidup, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita review dulu. Jadi kita review tentang poin ini, topik yang kemarin kita lakukan. Yang pertama adalah perbedaan tentang mitosis dan meiosis. Ada yang masih ingat mitosis dan meiosis? Coba. Kenalkan ini ya, nama dulu. Oke, perkenalkan nama saya Alvira Salsabila. Untuk perbedaan antara mitosis dan meiosis yang masih saya ingat itu, yang pertama dari tujuannya untuk mitosis itu tujuannya lebih ke pertumbuhan dan regenerasi, sedangkan untuk meiosis itu lebih ke gametogenesis. Oke, satu. Hasilnya itu mitosis dia 2 sel anak dan juga meiosis dia 4 sel. Oke, ada lagi? Untuk prosesnya, untuk mitosis itu tidak ada mekanisme khusus, sedangkan meiosis itu ada seperti crossing over, Pak. Oke, 3 tuh ya. Mau nambah? 2 lagi?
Meiosis berapa tahap? meiosis itu dia ada 2 kali 2 kali. proses, sedangkan kalau untuk mitosis itu cuma sekali, Pak. 1 kali. Tadi pembentukan sudah, kemudian proses sudah, hal-hal spesial sudah. Oke, ada yang mau tambahkan atau cukup? Cukup ya? Kayaknya baik, berarti masih ingat. Yang kedua, dalam meiosis, tadi kita bahas mitosis, jadi pembelahan sel. Sebelumnya, topik sebelumnya ada mitosis dan meiosis. Dalam meiosis sendiri, ada 3 mekanisme yang berperan dalam proses untuk meningkatkan variasi genetik. Ada yang mau coba? Saya mau coba Boleh, jawab. silakan Najmi. Untuk 3 mekanisme pada meiosis itu yang meningkatkan variasi genetik yang saya ingat. Yang pertama itu ada pada crossing over, lalu ada independent assortment, Oke. dan selanjutnya itu ada random fertilisasi, Pak. Oke. Crossing over terjadinya di Di profase 1. profase 1, bagus. Independent assortment atau random orientation ada di Ada di metafase 1. metafase 1. Nah, fertilisasi karena meiosis menghasilkan sel gamet. Jadi sel gamet juga nanti ketika fertilisasi dia acak, tidak tahu mana sel gamet yang akan bertemu antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Oke, bagus. Jadi ya ini tadi summary-nya sudah dijawab oleh teman kalian. Ada Alvira tadi juga dengan Najmi bahwa ada perbedaan-perbedaan pada mitosis dan meiosis. Ini rekapnya. Kemudian ini juga sama gambaran dari visual yang tadi. Nah, ini tadi yang dijawab juga oleh rekan kalian. Jadi 3 hal ini yang membuat sel gamet dalam hal ini itu menjadi sangat beragam dari segi genetiknya. Karena yang menguntungkan bagi alam itu adalah variasi genetik yang tinggi atau yang rendah? Yang tinggi. Jadi semakin tinggi variasi genetik, maka diharapkan survivability-nya, tingkat survivalitas dari makhluk hidup itu semakin baik. Justru kalau semakin rendah dia, inbreeding sering terjadi atau hal-hal lain itu memperkecil variasi genetik, itu kurang baik untuk populasi. Nah, pada topik kali ini saya merefresh kembali tentang capaian mata kuliah dan juga subcapaiannya. Kita masuk ke pertemuan 11 dan 12. CPMK besarnya adalah memahami struktur kromosom dan abnormalitasnya. Jadi pertemuan pekan depan, pertemuan 13 dan 14 berarti kita akan memasuki tentang abnormalitas kromosom, sub CPMK yang kedua, menguasai abnormalitas dan abrasi kromosom. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sub CPMK yang pertama, sehingga kalian masuki proses visualisasi kromosom pada makhluk hidup. Oke. Nah, ini alokasinya. Oke, tadi kita sudah sering bicara tentang kromosom. Topik-topik sebelumnya juga kalian sudah bahas tentang kromosom. Apa itu kromosom? Feni, boleh, Pen. Tadi ada Aura juga. Feni dulu. Benang yang ada di inti sel Dan dia itu terisi dengan DNA atau materi genetik. benang seperti benang yang ada di inti sel, isinya materi genetik. Oke, Aura, boleh saya bantu? Sama kayak Sama kayak Feni? ya Apa? molekul. Jadi kromosom itu kayak molekul DNA panjang yang mengandung materi genetik. Terus kayak macam-macam kromosom itu banyak juga. Kayak ada terus bagian-bagiannya juga banyak, kayak ada sentromer, telomer gitu. Oke. Hampir sama, tapi ada tambahan-tambahan bagian, ada sentromer, ada telomer, dan bentuknya variatif. Ada lagi? Sal? Mungkin nambahin kalau kromosom itu struktur yang di dalam inti sel berisikan materi genetik, tadi DNA, tapi tambahannya mungkin di situ dililit di protein yang namanya histon. Oke, bagus. Ada tambahan protein histon, gitu ya. Baik, jadi secara umum saya bisa simpulkan bahwa kromosom adalah bagian dari inti sel, gitu ya. Dari inti sel di mana dia berisi DNA.
Tadi ada sentromer, ada telomer bagian-bagiannya, dan digabung dengan protein histon. Nah, kita lihat apa itu kromosom sih. Jadi pertama, menurut KBBI ini, kalian bisa cari di KBBI daring. Kalau menurut KBBI, kromosom itu adalah bagian kromatin inti sel yang berceraian apabila sel terbelah atau membelah yang merupakan rangkaian pendukung jenis benda hidup. Gitu ya, bercerai itu dalam bahasa Indonesianya bukan pisah ranjang atau pisah rumah gitu enggak ya, tapi dia bercerai artinya dia berpisah ketika dia melakukan pembelahan sel. Kemarin juga kita sudah sempat ingat bahwa dalam mitosis dan meiosis pada metafase ke anafase kromosom homolog di meiosis dia terpisah ke masing-masing kutub. Kalau mitosis dia kromatidnya yang berpisah. Nah, pengertian yang kedua, benda mikroskopis berbentuk tongkat yang berada dalam sel organisme mengandung gen yang banyak. Itu definisi kromosom dalam konteks biologi, ada keterangannya di situ. Nah, masih dalam konteks biologi, jadi kalau di KBBI sekalian saya infokan, misalkan ada bla 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 seks gitu, artinya ini adalah kromosom seks gitu ya, sepaket. Apa itu kromosom seks? Kromosom yang berhubungan dengan penentuan jenis kelamin pada mamalia. Terdapat suatu pasangan yang tidak sama, yaitu kromosom X dan Y. Kalau digabung kromosom seks dalam KBBI. Kromosom X sendiri adalah satu di antara dua kromosom yang membawa faktor kelamin, terdapat pada wanita sebagai pasangan homolog XX dan pada jantan sebagai pasangan yang tidak homolog atau XY. Kromosom Y, pengertian terakhir pada KBBI, satu di antara dua kromosom yang membawa faktor kelamin terdapat pada jantan berpasangan dengan kromosom X dan tidak terdapat pada wanita. Definisi-definisi kromosom pada KBBI. Jadi ini semua sudah kalian pelajari kemarin, ada XX, ada XY. Namun secara umum kromosom adalah, saya kasih visualnya di sebelah kanan, dia adalah bentuk pengemasan terakhir dari DNA sebagai materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jadi DNA itu dikemas gitu ya, dikemas. Kalau kita lihat pada bagian kanan atas, dari mulai DNA double helix, tadi teman kalian sempat bilang dia berubah menjadi nukleosom, diikat oleh protein namanya protein histon, kemudian membentuk loop. Tadi teman kalian juga sempat bilang ada kromatin di situ. Nanti kromatin akan berbentuk kromatid, baru akan menjadi kromosom. Nah, ini adalah struktur kromosom. Jadi ini adalah struktur kromosom di mana ada bentuknya, ini kepada manusia ya, seperti X gitu. Tadi teman kalian juga sampaikan, ada sentromer yang berada pada bagian tengah, ada telomer yang berada pada bagian ujung. Jadi sentromer adalah bagian penghubung kromosom antara lengan yang satu dengan lengan yang lain. Telomer adalah bagian ujung dari kromosom itu sendiri. Nah, di dalam kromosom itu sendiri nanti ada pola gelap dan pola terang. Jadi ada pita gelap, pita terang. Ini gambaran secara animasinya. Yang kanan adalah gambar mikroskop elektron. Sama terlihat, ada yang gelap, ada yang terang. Nah, dalam hal ini kenapa bisa berbeda? Ada yang warnanya gelap, ada yang warnanya terang. Ya, silakan. Ya, tolong. Perkenalkan, nama saya Arya. Untuk menjawab terkait kenapa dari kromosom itu ada gelap terangnya, karena bagian gelapnya itu terkondensasi materi genetiknya atau lebih padat, sementara bagian yang lebih terang lebih renggang gitu daripada yang bagian yang gelap gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Arya. Ada yang terkondensasi sangat padat, betul. Jadi dia terkondensasi sangat padat, tapi satu lagi renggang. Pertanyaannya, kenapa satu dibuat sangat padat, satu dibuat sangat renggang? Yang mau coba jawab? Atau berpendapat? Kenapa nggak dibuat padat semua, Pak? Silakan, Alvira. Atau dibuat renggang semua? Yang saya ingat, kenapa kromosom itu tidak semuanya gelap atau tidak semuanya terang, karena
ada beberapa gen yang tidak terekspresikan, Pak. Jadi kalau yang renggang atau yang lebih cerah itu dia gennya yang akan diekspresikan, sedangkan kalau misalnya yang gelap itu dia yang tidak diekspresikan, Pak. Oke, bagus. Jadi ada gen yang tadi diekspresikan, ada gen yang tidak diekspresikan, betul. Jadi dalam DNA itu ada banyak sekali DNA-nya. Gennya banyak sekali DNA atau gennya. Ketika gen disebut sebagai gen, dia pasti diekspresikan. Kalau dia bukan gen, tapi masih bagian DNA, kita menyebutnya apa? Ada yang ingat? Namanya? Jang DNA. Diawali dengan huruf I. Intron. Jadi kalau dia intron, dia tidak diekspresikan umumnya. Karena nanti dalam proses molekularnya dia akan dieliminasi atau dipotong. Nah, jadi tidak semua diekspresikan. Analoginya sama. Jadi kalau saya bisa membuat analogi, ini sama seperti kita mau naik gunung. Siapa yang suka naik gunung? Anak biologi harus suka naik gunung? Atau ke laut? Semua ya? Atau Gunung Agung minimal? Oh, enggak ada. Jadi dalam kita berpergian, katakanlah naik gunung, atau kita berpergian lah, packing gitu ya, keluar kota. Katakan misalkan Fitra, misalkan Dani, suka berpergian, Bandung, Bogor, gunung. Berapa lama biasanya? 3 hari? 3 hari 2 malam atau 5 hari. Saya mau interaksi sama Dani. 3 hari pakai apa? Bawa baju dan lain-lainnya? Iya, pakai tas ransel Pak biasanya. Ransel. Kalau 5 hari bisa nggak pakai ransel? Enggak bisa kayaknya. Soalnya terlalu banyak barang bawaan kalau 5 hari. Kalau pakai tas ransel biasa tuh kayaknya kurang. Oke. Kondisinya Dani harus pakai ransel karena cuma ada ransel. Koper dipakai adiknya, carrier dipakai kakaknya, harus pakai ransel. 5 hari atau bahkan seminggu, bisa nggak? Bisa, tapi mungkin yang dibawa tuh dikit. Kalau yang dibawa tetap sama? Nggak bisa Pak. Yakin nggak bisa? Atau menemukan suatu cara supaya tetap bisa? Oh, dipadetin mungkin. Ininya kan bajunya itu bisa kayak digulung-gulung terus dipadetin ke dalam ransel. Jadi ini penting semua nih, betul tadi. Ketika Dani bilang, Pak nggak bisa Pak, minimal saya ada yang saya keluarkan gitu. Pergi seminggu bawa baju 1 aja gitu. Pakaian dalam 2 gitu. Kan nggak gitu juga ya, artinya tetap penting nih Pak, semua baju semua penting nih Pak gitu. Rice cooker nggak perlu dibawa jelas, jadi nggak akan muat rice cooker gitu ya, kulkas nggak usah. Tapi semua penting nih Pak, masukin ke ransel. Bisa, Dani akan mencoba mencari cara supaya muat tuh di dalam ransel. Tadi apa salah satunya? Digulung-gulung, dipadetin ininya, betul. bajunya. Kalau di koper biasanya kalian lipatnya rapih gitu ya. Kalau pakai ransel udah nggak ada tuh lipat baju kanan kiri gulung gitu, nggak ada tuh. Gulung kayak koran gitu. Kalau bisa kecil-kecil lagi gitu ya, pakaian dalam tinggal segini misalkan gitu. Jadi kecil bikin segitu tuh, masukin. Terus masukin lagi. Sehingga tas Dani nanti akan semakin rapat. Kebayang ya? Analoginya seperti itu. Makin rapat dia, artinya makin kondens. Tiba-tiba ketika bepergian dia ke luar negeri, di imigrasi diperiksa karena ada benda mencurigakan di dalam tasnya. Ini mohon maaf Pak, wah, sama petugas imigrasi disuruh minggir dulu. Boleh dibuka? Wah, suruh dibuka. Susah nggak tuh? Susah Pak. Dibuka gitu kan. Ternyata benda mencurigakannya adalah boneka Labubu ternyata gitu. Oh enggak, ini karena boneka. Saya pikir tadi barang berbahaya. Silakan Pak, balikin lagi. Bongkarnya susah. Packingnya lagi? Susah juga. Susah lagi. Mungkin nggak ada posisi yang bergeser, Ya, ada lipatan yang nggak rapi, misalkan. Awalnya muat jadi nggak muat gitu. Mungkin nggak? mungkin Pak. Mungkin. Jadi artinya ketika suatu ikatan atau dalam hal ini kondensasi DNA itu semakin rapat, dia akan sulit nanti untuk dibongkar, digulung lagi. Pada pembelahan sel mau tidak mau harus dibongkar dan pasang. Tapi nanti ketika ekspresi gen,
tadi misalkan katakanlah gen amilase akan aktif diekspresikan ketika kita makan. Kita makan sehari berapa kali? 3 yang normal. Yang lain ada yang 7 mungkin? Enggak. Lebih sering makan. Ngemil tuh makan ya, jadi 3 mungkin makan besar gitu ya, dengan ngemil 12 gitu ya. Jadi 12 kali, tetap makan juga namanya. Nah itu mungkin sering tuh gen amilasenya diekspresikan, dibongkar lagi, transkripsi, translasi, digulung lagi dalam bentuk kromosom, makan lagi, nanti dibuka lagi. Sehingga posisinya dibuat agak renggang. Nah yang padat itu disebut heterokromatin, daerah gelapnya, sementara yang terang disebutnya eukromatin. Jadi perbedaannya adalah daerah yang satu lebih padat karena memang berisi gen-gen yang non-fungsional. Yang tadi simpelnya, nanti mungkin di semester mendatang kalian akan mendapatkan mata kuliah biologi molekular. Gen-gen fungsional itu nanti yang akan ditranskripsikan dan ditranslasikan. Tapi yang sering ditranskripsi dan translasikan, dibongkar pasang, akan berada di eukromatin atau daerah yang tidak terlalu rapat. Nah, dari bentuknya sendiri, posisi sentromernya tadi adalah profil kromosomnya. Ada pita gelap, pita terang. Gitu ya. Sekarang dari profil lokasi sentromer. Kromosom dibagi menjadi 4 jenis. Ada metasentrik yang paling kanan, ada submetasentrik, ada akrosentrik, ada telosentrik. Metasentrik itu adalah posisi sentromer yang tepat berada di tengah. Jadi membagi lengan kromosom sama panjang. Nah sebenarnya lengan kromosom itu terbagi menjadi 2. Ada lengan P, ada lengan Q. Lengan P adalah lengan pendek, short arm. Biar gampang mengingatnya P, berarti pendek. Gitu. Q, ya panjang gitu. Nggak ada hubungannya Q sama panjang, nggak ada, susah. P aja ingatnya. P adalah pendek gitu ya, lengan P pendek. Sementara lengan Q lengan panjang. Nah, pada metasentrik pembaginya hampir sama. Jadi P dan Q sama besar. Kalau sentromer bergeser sedikit ke arah atas atau ke arah bawah, belum sampai terlalu atas. Jadi hanya rasionya 3:4 mungkin gitu ya. Bergesernya sedikit sehingga terlihat ada lengan pendek dan lengan panjang, itu disebutnya adalah kromosom submetasentrik. Semakin mendekati atas lagi, tapi masih ada sisa sedikit di bagian ujungnya, disebutnya sebagai akrosentrik. Nah, kalau posisi sentromer tepat di bagian ujung, benar-benar di ujung, lengan yang atas atau yang bawah gitu ya, tidak ada sama sekali, disebutnya sebagai telosentrik. Profil ini sangat berguna nanti untuk melihat jenis kromosom, bentuk kromosom, dan identifikasi kromosom. Nanti kita akan lihat di akhir. Nah, setelah struktur kromosom, ternyata kromosom juga berbeda-beda tiap spesies. Ini saya tampilkan kromosom yang pertama. Kalau ngeliat jumlahnya cukup banyak. Ini ada 40-an. Bentuknya kecil-kecil. Hampir telosentrik semua. Ini kayak U seperti ini, kayak tapal kuda. Berarti dia telosentrik. Ada yang ini kromosom kelaminnya. Hanya 1 gitu ya, hanya patahan. Punya siapa kira-kira? Kadal. Kucing. Drosophila. Siapa? Undur-undur. Keren banget penelitian undur-undur, kromosom undur-undur ya. Bagus. Ada lagi? Kura-kura. Kambing. Kelinci. Serangga. Ayam kate. Ada kate-nya lagi, ayam kate. Ada ayam kate lagi, oke. Artinya oke. Aura deh, ayam kate. Kenapa bisa nebak ayam kate? Atau ada ciri khas karena dia bentuknya kecil-kecil, Pak, nih kate nih, ayam kate nih gitu. Apa? Oh, kecil, oke. Nah, jawabannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Ikan emas. Oh.
oh ikan emas berarti KT juga gitu ya, kecil-kecil. Nggak gitu. Jadi poinnya adalah nanti di akhir kita akan lihat jenis-jenis kromosom dari berbagai makhluk hidup bahwa tidak relevan antara bentuk gitu ya. Berarti nanti kalau ayam Bangkok gitu ya, kromosomnya panjang-panjang gitu ya Pak. Gitu. Jadi karena dia ayam Bangkok gitu ya. Enggak juga. Kita lihat bentuk berikutnya. Nah ini ada kadal-kadalan gitu ya, reptil sebelah kanan, pembandingnya ayam. Ini kayaknya nggak KT ya, ayam bukan KT ya ini ya. Ini ayam biasa nih kayaknya. Nah, ternyata walaupun dia ayam biasa, besar-besar nih kromosomnya, relatif besar-besar. Itu kura-kura, river turtle, worm lizard, marbled gecko, monitor lizard. Bentuknya seperti itu, yang di kotak adalah kromosom kelaminnya. Nah ini serangga. Dapat kalian lihat jumlahnya. Tadi mungkin di sini jumlahnya di sebelumnya itu nggak terlihat gitu ya berapa jumlah, tapi bisa kalian hitung. Nah di sini dikasih penjelasan ada jumlahnya. Monitor lizard 19 pasang dengan 1 pasang kromosom kelamin, jadi 20 pasang. Marbled gecko 17 pasang plus 1 kelamin, jadi 18 pasang. Worm lizard itu ukurannya lebih kecil, worm lizard kadal tapi kayak cacing. Tapi kromosomnya lebih banyak, 20 plus 1 pasang, kelaminnya jadi 21 pasang. Tapi dengan kromosom yang segitu banyaknya, badan dia kecil tuh, ngalahin gecko, toke ya, marbled gecko, toke mutiara, marble tuh kayak pola-pola yang kan ada gecko hias tuh, ya, toke hias, yang warnanya orange gitu ya, marbled gecko itu. Ternyata cuma 18 pasang kromosom, kalah sama si worm lizard ini yang 21. Ternyata dengan banyak jumlah kromosom tidak menjamin ukuran individu menjadi semakin besar. River turtle 25 pasang. Manusia berapa pasang? 23 pasang, banyakan river turtle. Dia jadi kura-kura. Kita jadi manusia. Jadi berbeda. Ayam, nah lu ayam berapa tuh? Kebaca nggak? 38 pasang. Jadi ayam dia. Kalau digoreng jadi 38 tetap jadi ayam, tapi ayam goreng sekarang. Nah, artinya semakin banyak, satu lagi mungkin. Ini di tumbuhan. Ini dengan varietas berbagai bunga. Kromosomnya beragam, jumlahnya, bentuknya pun beragam. Nah, artinya apa? Dengan jumlah kromosom yang lebih banyak, kemudian bentuknya yang beragam, itu tidak bisa menjamin atau memastikan karakter dari suatu individu atau organisme. Bisa jadi dengan dia lebih banyak tadi, gitu ya, bentuknya lebih banyak, 38 pasang, kita 23 pasang tapi menjadi manusia yang sekompleks ini, bisa main sepeda gitu ya, bisa naik mengendarai motor gitu. Saya belum pernah lihat ayam naik sepeda, belum pernah. Jadi atau main bola gitu ya. Padahal kromosom banyakkan dia. Artinya apa? Mungkin ada banyak daerah-daerah yang non fungsional. Bakteri nanti ini buat gambaran saja, di mata kuliah lain akan dibahas. Bakteri itu memiliki kromosom yang pendek, tapi semuanya fungsional. Jadi tidak ada intron. Jadi dengan kromosom yang pendek, yang tidak besar, dia bisa memanfaatkan isinya. Gitu ya. Nah, bagaimana proses tersebut dapat terlihat? Jadi, untuk dapat melihat bentuk kromosomnya, jumlah kromosomnya, prosesnya disebut sebagai karyotyping. Yang atas itu diindonesiakan, yang bawah itu bahasa asingnya, bahasa Inggrisnya. Jadi karyotyping adalah proses pembuatan peta atau diagram seluruh kromosom dari satu sel tunggal pada suatu makhluk hidup. Jadi setiap sel itu memiliki jumlah kromosom yang relatif hampir sama. Nanti mungkin ada beberapa perbedaan, tapi relatif semua sel membawa kromosom yang sama.
hasil karyotyping disebut sebagai karyotype. Jadi hasil adalah karyotype. Petanya atau diagramnya disebut sebagai karyotype. Oke, ada video tentang bagaimana kromosom itu atau proses karyotyping itu dilakukan. Jadi kebetulan video yang akan saya tayangkan dari media video online YouTube itu diambil dari sel darah. Bisa nggak Pak kromosom diambil dari sel rambut? Boleh nggak? Bisa. Dari kuku? Dari insang? Bisa. Dari daun? Bisa. Dari kulit batang? Bisa. Syaratnya apa berarti? Bagian makhluk hidup? Sel hidup? Syaratnya dia memiliki sel. Karena nanti kita sudah pelajari salah satu lokasi paling melimpahnya kromosom atau DNA ada di dalam inti sel. Gitu ya. Selama dia punya sel, apalagi masih hidup, masih segar gitu ya, dia bisa diambil kromosomnya. Nah, jadi fokus ke topik tahapan-tahapannya. Karena tahapannya semuanya umum. Mau dari darah, dari daun, dari bunga, dari batang, dari insang, semuanya sama tahapannya. Jadi fokus ke tahapan-tahapannya. Cuma saya spoiler tadi bahwa ini dari darah. Oke, sebentar. Saya close dulu. Ya. The first step in performing a karyotype is to collect a sample. A blood sample containing red blood cells, white blood cells, platelets, and plasma. Sorry. Jadi saya mau pause. Oke. Tahap pertama apa? Pengambilan sampel. Dari apapun itu tahapnya adalah pengambilan sampel yang akan kita ingin buat karyotype-nya. Sample. A blood sample containing red blood cells, white blood cells, platelets, and plasma. The second step is separating the cells. Tahap kedua adalah memisahkan sel. Kenapa dipisahkan selnya? Karena kita butuh inti sel. Dalam hal ini iya. Artinya nanti kalau sampel lain, mungkin ada bagian-bagian yang tidak mengandung sel atau pengotor. Nah, kita pisahkan sel dengan bagian-bagian lain yang mungkin tidak mengandung kromosom atau bahkan pengotor. Nah, dalam konteks darah, berarti yang kita ambil apanya? Sebelum saya lanjutkan videonya. Sel darah putih, bagus. Kenapa? Karena ada inti sel pada sel darah putih. Karyotype will be done on the white blood cells since they actively divide and contain a nucleus where the chromosomes are located. The third step is growing cells. Tahap ketiga adalah menumbuhkan atau mengkultur selnya. Biar apa? Biar melimpah, biar banyak. Karena mungkin sampel-sampel yang kita ambil kuantitasnya sangat sedikit. Jadi kita kultur. Ini ya dibilang wajib juga tidak, tapi ini langkah yang memang biasa dilakukan. In order to have enough cells to analyze, the dividing cells are grown in a special medium at 37 degrees Celsius. Kondisi penumbuhannya berbeda. Sel tumbuhan, sel hewan, sel mikroorganisme misalkan, serangga, mungkin berbeda-beda. This process of culturing can take 3 to 4 days. Di sini terlihat selnya membelah, memperbanyak diri. The fourth step is blocking cell division. Tahapan penting. Nah, ini perlu di-highlight, yaitu blocking cell division. Apa? Menghambat pembelahan sel, mencegah sel terus tumbuh.
reagennya yang cukup umum disebut colchicine. Pertanyaannya, kenapa harus dihentikan pembelahannya? Ada yang mau coba menjawab? Silakan. Tadi di mana mikrofonnya? Oh iya. Kenapa harus dihentikan? Izin jawab Pak. Ya. Jadi seingat saya kalau dihentikan itu supaya untuk mempertahankan bentuk selnya. Oke. Terus untuk mempertahankan kan itu kan lagi fase pembelahan mitosis ya kan Oke. Pak. Jadi biar apa sih namanya? Biar dapat nih yang profase, metafase, anafase. Jadi nanti buat dapat kromosomnya. Oke, Gitu. bagus. Yang diharapkan fase apa berhentinya? Metafase. Bagus. Kenapa metafase? Karena pada saat itu kromosomnya padat gitu. Oke. Lebih tepatnya, kalau saya boleh perbaiki, pada metafase setidaknya atau profase akhir, kromosom sudah terbentuk atau terkondensasi. Boleh nggak di profase awal atau interfase dihentikannya? Di interfase, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Nggak kelihatan. Karena Nggak kelihatan. sudah terbentuk? Kromosomnya belum terbentuk. Di anafase berhenti, boleh nggak Pak? Karyotype bisa dilakukan nggak? Anafase. Anafase sudah terjadi, kromosom udah kebentuk? Sudah, tapi dia baru mau berpisah. Jadi selama kromosomnya sudah terbentuk, relatif aman. Gitu ya. Oke, bagus. Kita lanjut. Cells are treated with a chemical substance called colchicine, which blocks cell division in metaphase where the chromosomes are in their most compact form, and consequently, they are easily observed under a microscope. The fifth step is releasing the chromosomes from their cells in order to see. Tahap kelima, jelas. Selnya yang sudah tadi dipanen, ditaruh di gelas objek untuk diamati. These compact chromosomes under a microscope. The chromosomes Diberikan suatu larutan. Dalam hal ini darah diberikan larutan hipotonik. Kenapa? Supaya selnya pecah. Ketika selnya pecah, kromosomnya akan keluar. have to be out of the white blood cells. This is done by treating the white blood cells with a salt solution that causes them to burst. Nah ini gambarannya. Awalnya masih ada membran selnya, tapi kalian perhatikan tiba-tiba membran selnya hancur, burst. Tuh. Lihat ya, pecah dia. The sixth step is staining the chromosomes. Tahap keenam juga wajib, yaitu pewarnaan. Karena sejatinya kromosom tidak berwarna. Chromosomes are naturally colorless. In order to tell one chromosome from another, a special dye called Giemsa dye is applied to the slide. Biasanya digunakan pewarna namanya Giemsa. Pakai Giemsa. The final step is cutting and arrangement. Once chromosomes are stained, the slide is put under the microscope for an. Tahap ketujuh jelas diamati di bawah mikroskop. Apakah harus mikroskop cahaya? Bisa nggak mikroskop elektron? Bisa. Kalau punya. Jadi kalau bisa pakai, kalau punya, bisa minjam, nah boleh pakai mikroskop elektron. Kalau nggak ada, pakai mikroskop cahaya cukup. A picture is then taken of the chromosome. By the end of the analysis, the total number of chromosomes. Tahap terakhir apa? Pemotongan dan penyusunan. Karena ketika di dalam bentuk bawah mikroskop, tampilannya kayak gini. Masih berantakan, tersebar. Tadi disusun, oh ini kromosom nomor 1 Pak, ini kromosom nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Dari mana? Dari tadi pola pita, gelap terang, letak sentromer, dan juga ukuran kromosomnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana menyusun sehingga kita bisa melihat kelainan-kelainan dari kromosom. Oke, diskusi kelompok. Sebelum masuk ke diskusi kelompok, ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas? Cukup jelas. Baik. Sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Jadi walaupun saya sudah menjadi staf pengajar cukup lama, saya kadang kesulitan berhitung. Jadi tolong bantu saya menghitung ya. Sampai 4 aja. 1, 2,
2. 4, 1, Oke. 2. Faisal? 1, 2, oke. Yang 1 ingat dengan yang 1, nanti yang 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Sekarang silahkan bergabung dulu. Yang 1 di sebelah sini mungkin gitu. Yang 2, 3 mungkin agak ke tengah, silakan bangkunya bisa diposisikan juga. Yang 4 di sebelah sana. Boleh diputar, silakan. Ada? Sudah? Kelompok 4 sudah lengkap berarti? 4 sudah. Yang belakang kelompok berapa? Kelompok 2 belakang. Kelompok 3. Kelompok 1 sini. Oke, baik. Sudah dengan kelompoknya masing-masing ya? Sekarang kita lihat instruksinya. Jadi lihat ke depan dulu. Instruksinya adalah pada tiap-tiap kelompok berikan contoh kondisi mengapa proses karyotype harus dilakukan. Kenapa sih kita harus melakukan karyotyping? Ada kasus-kasus apa? Ada kondisi-kondisi apa yang harus memang, oh ini harus karyotyping nih. Untuk memperjelas, untuk memastikan sesuatu, atau untuk memberikan kepastian pada suatu kondisi. Gitu ya. Nah, setelah teman-teman nanti mengkondisikan atau menemukan kondisinya, jelaskan gambaran kondisinya. Kenapa sih harus kayak gitu? Ya karena kondisi ini penting soalnya supaya mendapatkan jawaban bla 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 bla. Paham? Kalau ada yang sama nggak ada masalah. Nanti kita lihat ketika presentasi akhir kalian. Waktu diskusinya 10 menit mungkin ya. Kita sepakati dulu, nanti kita coba lihat. Nanti setelah itu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Oke? Cukup jelas dipahami? Jelas. Oke, silakan bisa dimulai diskusinya. Ayo. Ceritanya kan belum dapet nih, judulnya apa gitu. Nah, omonginnya apa ya kira-kira ya gitu. Di Jubilat nanti dirangkai ya, apa yang maju nanti laporin di kertas boleh atau di itu juga nggak apa-apa di HP. Kalian berarti apa tadi forensik ya berarti ya? Nih kalau forensik. Kasus apa? Cari kasusnya aja ya, apa ya? Kecelakaan pesawat misalkan atau pilih satu. Lebih ke penentuan jenis kelamin ya. Setelah ketahuan jenis kelaminnya, biar apa? Langkah berikutnya apa? Yang polisi lakukan kalau udah ketahuan jenis kelaminnya. Setidaknya nanti mencari laporan orang hilang dulu kan. Ada nggak nih laporan nih? Ternyata yang hilang laki-laki. Si jenazah ternyata kromosomnya XX gitu. Berarti dia bukan tuh yang hilang. Bukan. Jadi urutannya kayak gitu. Nah, dirangkai deh nanti tuh. Kelompok ini apa tadi? Kelompok ini apa tadi? Oh iya.
kelainan itu, genetik penyakit yang berkaitan sama kromosom. Boleh ngambil yang itu, atau kasus suspek apa Down syndrome misalkan. Jadi intinya ada dugaan penyakit atau kelainan yang dapat dideteksi pada level kromosom, bukan level genetik gitu. Jadi ya tadi sindrom itu kan kromosom, atau kelainan kelamin ya anak laki-laki atau perempuan juga bisa. Baru nanti setelah itu di untuk penegakan diagnosisnya gitu ya, rangkanya gitu. Fokusnya tadi apa? Fokusnya tadi identifikasi jenis. Oh, prenatal. Jadi sampaikan pemeriksaan kromosom ini bisa dilakukan tadi. Kalian kelompok berapa sih? Tadi yang kelainan itu kelompok berapa tadi? 2 ya? Berarti kan dia dulu nanti kan. Nah, kelompok 4 nanti kan berarti ya. Kalau tadi yang kelompok 2 lakukan itu setelah kelahiran, dia kasih pertegas aja, dia pertegas bahwa kalau ini bisa loh gitu dilakukan sebelum kelahiran. Sama tujuannya untuk mendeteksi bahwa ini ada kelainan penyakit gitu, ada kemungkinan ada sindrom yang akan dia derita, atau kepastian jenis kelaminnya pun juga bisa dilihat. Bebas sih, tapi judul kalau mau dibikin spesifik boleh, mau dibikin besarnya itu berarti namanya prenatal testing. Tadi uji genetik atau uji secara level kromosomal dalam lingkup sebelum kelahiran. Jadi boleh jenis kelamin, tapi sebenarnya secara etis jenis kelamin tuh nggak boleh tuh dicek. Kenapa? Ya nggak boleh. Jadi kadang kan bisa milih tuh mau anak laki-laki gitu. Nah, udah gitu. Nah nanti, beberapa marga tuh di Batak gitu ya kan? Batak ya? Oh pas banget berarti. Kalau masih anaknya perempuan tuh terus tuh sampai anak 12 juga disikat lagi tuh sampai 12 juga ya kan. Makanya kadang pas lahir gitu ya perempuan nangis keluarnya karena dicarinya kan laki-laki biasanya. Tapi cara etik nggak boleh. Cara etik ada nggak apa yang ngelakuin? Ada, tapi di luar etik. Nah jadi artinya gitu, pengujian deteksi jenis penyakit aja yang aman. Jadi payungnya payung prenatal testing. Atau mau boleh dibilangin penyakit tadi, tapi sampaikan berdasarkan hasil pencarian secara etik nggak boleh. Googling gitu kan, googling ternyata masih belum boleh dilakukan, tapi memungkinkan nggak? Memungkinkan gitu ya. Yuk. Satu kelompok lagi aja yang di ujung ya. Jadi biar tiap kelompok paling nggak sampling. Makanan udah dipesan nih? Belum. Tapi udah berhasil ke kontak? Si Kaleo? Belum di kontak? Jadi berapa Pak? Anak berapa? 25 ya? Saya 25 tadi. 25, saya Reja 27. Bawah itu ada cuma 4 tanaman Pak Agung. 4. Satu lebih berarti. Bawa 4. Enggak, bawah cuma 4 tanaman sama Pak Agung. 29. 33. Pajai 30. Lebihin 2 boleh deh. 32. Terus Bini sekalian bawa pulang tuh biar mertua seneng. 3. Bawa nih gitu buat 32 tadi bos. Coba aja hitung aja, lebihin aja 2 atau 3 boleh. menunya di mana? Pacet gini aja, Cet. Ayam aja, ayam. Cetnya biasa gimana? Nasi ayam. Saya mau order nasi ayam, diambil jam sekian. Diambil atau bisa nggak diantar di WJ? Order menunya. Ntar dikasih tahu sama dia. Pakai nasi ayam lah. Itu yang belakang nggak usah deh, nggak usah detail. Ini aja cukup. Ini udah ya, ceritanya udah cukup ya. Udah ya, udah semua ya. Oke, udah semua ya.
Oke, jadi sudah didiskusikan dua hal ini. Kita mulai dari mana dulu? Kelompok mana dulu? Kelompok 2. 3, silakan kelompok 3. Siapa yang mau bicara? Feni, silakan. Sambil berdiri boleh? Sini Feni, depan. Jadi kalau misalnya dari kelompok 3 itu ngambilnya tentang kelainan dari jenis kelamin, yang mana yang di sini kita ambil kasusnya itu ada di ambiguous genitalia. Jadi itu adalah suatu kasus di mana kondisi medis dari alat kelamin bayi yang baru lahir itu tidak terlihat seperti bentuk fisik dari laki-lakinya atau dari perempuannya, misalnya dari bagian penis atau bagian vulvanya. Nah, karena dari fisiknya itu tidak terlihat, itu dibutuhkan ke tahap karyotyping. Jadi kita melihat dari bagian kromosomnya, karena dari penyakit tersebut itu dipengaruhi oleh hormon dari testosteron atau hormon lainnya, dan biasanya itu disebabkan oleh kondisi ibu hamil yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi kondisinya adalah sebelum setelah kelahiran untuk mendeteksi adakah kelainan atau tidak gitu ya pada ibu hamil. Oke. Kita beli plus dulu untuk kelompok Feni. Terima kasih. Bisa? Ya, bisa. Jadi banyak kasus terjadi, betul. Pak, kelaminnya masih belum jelas antara laki-laki atau perempuan, dan itu sering terjadi. Apa salah satu kuncinya? Cek kromosom. Kalau dia XX berarti sejatinya bayi itu adalah perempuan. Kalau XY laki-laki. Nanti tinggal diarahkan secara estetiknya, bentuk kelaminnya, serta nanti di-induce dengan hormonal suplemen-suplemen obat dari dokter, supaya dia sesuai dengan kodratnya dari kromosom XX atau XY. Kelompok kedua, boleh. Kelompok berapa? 1, silakan. Ya, depan. Oke, baik teman-teman, saya mau jelasin terkait studi kasus dari karyotyping ya. Jadi yang saya angkat itu terkait postmortem dari suatu kecelakaan gitu. Nah, jadi yang dimaksud karyotyping pada postmortem itu yaitu ketika suatu adanya terjadi kecelakaan, contohnya itu kecelakaan pesawat, itu ketika mayatnya udah nggak bisa diidentifikasi melalui secara fisik atau visual, itu kita harus melanjutkan ke tahap laboratorium dengan cara pemetaan DNA lewat karyotyping. Nah, kenapa perlu dilakukan? Karena supaya jenazah yang didapatkan oleh keluarga yang bersangkutan itu pasti gitu, atau yang udah itu yang pasti, karena kan setelah jenazah didapatkan oleh keluarga yang bersangkutan, nanti kan dikubur secara etika berdasarkan agamanya masing-masing kan. Kalau misalkan salah itu kan fatal gitu ya. Terus mungkin juga karena kalau misalkan kasus yang lain itu terkait mutilasi. Kalau seandainya suatu jenazah ditemukan di suatu tempat dan ditemukan cuman bagian-bagian tertentu, itu perlu diidentifikasi secara laboratorium, karena kan kalau dimutilasi tidak dapat semua bagian. Dan yang perlu di karyotyping itu pertama itu jenis kelamin, karena itu akan menentukan data pencarian orang gitu, untuk disebarluaskan kepada masyarakat, mungkin itu. Oke. Beli plus untuk Arya. Betul. Forensik iya. Jadi tidak menutup kemungkinan kromosom dilibatkan. Jadi kromosom ini satu hal yang perlu saya garis bawahi. Nanti ada pemeriksaan kromosomal, ada pemeriksaan genetik. Genetik dia levelnya lebih kecil lagi, DNA. Kromosom apa yang bisa dilihat? Setidaknya bisa melihat jenis kelamin. Mohon maaf, ketika misalkan yang hilang atau yang sedang dicari menderita Down syndrome juga bisa. Oh, saudara yang hilang itu merupakan penderita Down syndrome. Penderita Down syndrome nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas, dia memiliki kelebihan pada kromosom nomor 21. Jadi ketika dicek sampelnya, oh betul ini kromosom 21-nya berlebih, ya ini suspek Down syndrome, kemungkinan memang korban yang bersangkutan. Walaupun ada uji-uji penunjang lainnya biasanya, uji genetik juga gitu ya, paternity testing dari orang tuanya,
profil gigi terkadang gitu ya, kalau ada memang kontur giginya lengkap dan lain-lain. Tapi kromosom bisa dilakukan. Bagus. Siapa lagi? Kelompok yang belum? Kelompok 4. Silakan, Theo. Saya Theodor, perwakilan dari kelompok 4. Izin menyampaikan untuk hasil diskusi kami itu kami memfokuskan terkait kasus atau metode prenatal testing, di mana kalau tadi kelompok sebelumnya terkait dengan kelainan atau mutasi untuk mendeteksi jenis kelamin ataupun kelainan penyakit pada anak atau suatu individu, ini dilakukan sebelum. Jadi kondisinya organisme atau individunya itu masih di dalam janin, di mana pada prenatal testing ini dapat bermanfaat untuk mendeteksi adanya kelainan seperti tadi Down syndrome, sehingga dapat dilaksanakan penanganan medis lebih lanjut gitu ketika diketahui kalau janinnya ini mengalami kelainan. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk identifikasi jenis kelamin, karena tadi ada kromosom gonosom atau kromosom seks yang dapat menentukan jenis kelamin suatu individu, sehingga mungkin untungnya dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk persiapan seperti nama ataupun kelengkapan. Namun untuk tujuan ini ternyata dikatakan kurang etis gitu, karena mungkin suatu ada yang lebih memprioritaskan jenis kelamin tertentu, sehingga akan merugikan si janin kalau ternyata tidak sesuai dengan harapan orang tua. Mungkin kurang lebih itu dari kelompok kami. Oke, beri plus, Theo. Tadi kelompok 2 ya? 3. Kelompok 3 setelah kelahiran. Bisa nggak Pak dicek sebelum kelahiran? Bisa. Jadi biasanya tadi ada kelainan tertentu. Ini sepertinya anak ibu dari lingkar kepala dan seterusnya terduga suspek kelainan tertentu. Dan kelainannya sifatnya kromosomal. Bisa diambil dari cairan amnion namanya. Jadi nanti kalau kalian belajar lebih lanjut, ada cairan amnion diambil, kemudian nanti dia diambil untuk dicek kromosomnya, karena kromosom atau DNA bayi sudah masuk ke dalam cairan amnion tersebut, bisa diketahui. Gitu ya. Jadi dia bisa. Tapi tadi betul. Jenis kelamin bisa nggak Pak? Jenis kelamin, saya mau anak laki-laki, saya mau anak perempuan. Secara teori bisa nggak? Bisa. Tapi secara etis tidak. Kasihan. Jadi kalau memang ya tadi suku tertentu betul. Batak gitu ya, suku dari Sumatera Utara di Batak. Kita tahu biasanya memprioritaskan laki-laki untuk lahir. Jadi kalau perempuan biasanya dia akan berusaha mencobakan anak laki-laki. Nah, itu bisa dicek tuh sebelum USG awal pun juga bisa dari cairan amnion tadi. Tapi secara etika tidak, karena sejatinya sama, jenis kelamin sama. Kelompok terakhir, Reno, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan Pak Rizky. Jadi dari kelompok 2, yaitu perwakilannya saya, Reno, izin menjelaskan hasil studi kasus kami, yaitu tentang identifikasi spesies, di mana karyotyping ini memetakan kromosom gitu. Dan yang tadi sebelum sudah dimention oleh Pak Rizky, kromosom itu kan bisa dipetakan melalui adanya perbedaan jumlah, terus juga bentuk, struktur, bahkan dari pola pita kromosomnya juga bisa dilihat gitu perbedaannya. Nah, manfaatnya di sini selain kita mengidentifikasi spesies, kita juga bisa melanjutkannya dengan mengarah ke pemulihan tanaman. Jadi contohnya ketika kita mendapatkan beberapa spesies yang sudah bisa dibedakan dari kromosomnya tersebut, kita bisa memetakan dari segi varietasnya, karena kalau dilihat secara fisik atau morfologis aja itu kurang cukup. Misalkan kayak petani, dia pengen menanam tanaman yang memiliki keuntungan tahan terhadap kekeringan, terus juga mungkin lebih tidak sensitif dan lain-lain, memiliki keuntungan, itu bisa dilihat dari segi di laboratorium dengan cara karyotyping itu. Nah, setelah itu ketika petani juga punya keuntungan untuk memilih tanaman apa yang memiliki banyak keuntungan itu untuk ditanam, selanjutnya bisa berdampak ke pemulihan tanaman, di mana keturunan selanjutnya atau persilangan yang akan nanti dilakukan oleh petani tersebut akan lebih efektif karena memiliki bibit unggul dari hasil karyotyping tadi. Oke. Okay. Bagi Klaus untuk Reno. Identifikasi spesies, benar. Jadi identifikasi spesies tadi
Kita sudah lihat tadi tuh, bunga A dengan bunga B berbeda gitu ya. Hewan A dengan hewan B berbeda kromosomnya. Jadi ketika kita menemukan suatu individu atau organisme, bisa dijadikan sebagai penentu spesies. Ataupun nanti bisa sebagai karakterisasi spesies tertentu. Contoh, di manusia pun besok kita akan di pertemuan berikutnya kita akan belajar abnormalitas. Kita 23 pasang, 46, tapi ada yang 47. Ada yang 45 gitu ya. Ada yang 48 dan seterusnya. Artinya ada yang berlebih, ada yang berkurang. Tapi tetap sama-sama satu spesies. Di tumbuhan tadi bagus sekali tuh. Di tumbuhan kadang sama-sama mawar. Ternyata tapi ada mawar yang varietas unggul yang nanti set kromosomnya nanti juga sama. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ploidi. Ploidinya ternyata dia lebih besar daripada yang lain. Itulah varietas unggul. Jadi berbeda dengan varietas mawar yang lain. Jadi bisa untuk mengidentifikasi antar spesies atau bahkan di dalam spesies mana yang varietas unggul atau tidak. Itu ya. Oke, saya rasa cukup bagus. Empat-empatnya berbeda. Tadi ada yang mirip-mirip tentang prenatal testing dan postnatal testing, tapi semuanya relatif berbeda. Kita boleh beli plus dulu untuk kita semua. Oke. Boleh kembali lagi ke posisi atau dibenarkan aja kursinya. Posisinya tetap di situ. Yang sana mungkin agak geser kali atau biar sama sejajar. Sebentar, kita pause dulu kali. Jak, bisa di pause dulu nggak, Jak? Saya di dalam ya, langsung dalam ya. Kita ulang dari awal lagi. Oke ya. Tadi ada kendala teknis. Jadi kita sudah melakukan diskusi kelompok tadi. Ada 4 kelompok. Dan saya rasa pendapatnya sudah bagus-bagus, artinya kalian bisa menggambarkan esensi dari peran karyotype. Peran visualisasi pembuatan kromosom untuk apa saja. Nah, nanti tinggal pertemuan berikutnya akan dihubungkan apa saja hal detail tentang proses karyotyping tersebut. Nah, kita lanjut. Oke, kita masuk ke bagian akhir. Kita evaluasi. Kita melakukan sedikit quiz, silakan bisa di-scan. Ada kodenya juga di bagian bawah. Ada yang masih berkendala? Ada yang masih belum bisa login? Angkat tangan. Sudah? Saya coba lihat tampilan itunya ya, kuisnya ya. Sudah? Udah bisa semua? Plan B aja.
Heeh. Aman ya? Aman. Oh itu ya sih. Aman. Pakai apa? Harusnya Bapak ngirim join mic ini alamatnya sama kodenya yang Bapak masukin ke itu Editnya ya? jawabannya, Tapi kalau ditampilin coba deh. Coba tampilin ya, kayak gak sih tampilannya? Oh, belum. Udah ada jawabannya? Iya. Oh. Jadi kayak akses Bapak. Iya, ini akses Bapak. Oh, bukan publish ya? Salah Bukan berarti. POV dari peserta. Tapi bisa ngisi nggak sampai nanti jadi keluar itu? Bisa, tapi kita masuk ke dulu yang joinmyquiz.com terus masukin kode. Tapi kita bakal jadi peserta. Kode yang angka. Oh, oke. Kode angkanya ada di situ? Ada nih. Berapa? So, masuk situ aja? Berapa? Masuk dulu joinmyquiz.com. Berapa? Login quizzes. Kodenya satunya 3 kali. 384. 384 terus tulis nama. Bisa aja. Oh iya. Apa tuh tadi? Beda. Kenapa dah? Keluar dulu. Keluar dari yang tadi, join my quizzes. Terus masukin kode gua. Referensinya. Satunya 3 kali. Nanti, belum. Tadi di back. Extend ya. Kita nunggu mulai dulu Iya. FN. F berapa nih? Ini dia nih. FN. Biasa 3 kali. Coba bentar. Jadi saya post aja apa gimana aja? Pencet start boleh berarti. Stop. Ada tahu shortcut ini nggak buat duplikat? F11. Ja, palanya nunduk lagi, Ja. Palanya nunduk. Udah saya play makanya. Berarti bisa ya? Diulang aja deh. Bisa nggak diulang? Biar ininya belum dapat soal itunya. Coba kalau di close. Coba. Ja, di close ya. Close dulu, terus back. Pakai itu baru ya? Join baru ya? Nggak, tetap pakai yang tadi nggak apa-apa. Yang di PPT-nya digantiin ya? Nggak apa-apa, dia nggak akan tahu. Nggak akan ini. Ntar saya ganti. PPT nggak dikumpulin sih, PPT nggak dikumpulin. Dari tampilan back lagi coba. Oke. Ini udah saya play nih ya. Ini chatnya udah saya play. Udah saya tekan. Oh yang ini belum. Nanti join lagi setelah keluar ininya. Oke ya, kita mulai. Boleh start now berarti.
Di start now. Yang quizzes enggak. Dari itu aja. Tadi kan udah dapat itu. Tinggal dipotong. Oke, kita start now. Kemudian oke, saya akan start. Tadi sudah di capture ya. Tinggal nanti join sebentar. Oke. Kodenya masukkan. Ya. Oke, bisa di start mungkin. Kita start dulu sambil menunggu siapa saja. Ada Feni. Oh, belum ya? Oh, belum semua. Sorry, saya belum semua. Nanti kita start dulu. Oke. Silakan. Oh, yang QR-nya. Sebentar, yang QR-nya saya coba ini dulu. Oke. Oke. Baik, kita mulai ya. Nanti ya sambil ada kendala teknis sambil menyusul nggak apa-apa. Oke, kita start. Selamat mengerjakan. Ayo. Nomor 1. Saya coba lihat ini ya, questionnya dulu, kita lihat question. Oke, apa yang maksud dengan kromosom? Baik. Kemudian yang kedua adalah struktur dasar dari kromosom. Yang bawah, apa fungsi dari kromosom pada sel? 4. Ada 15 soal ya. Jelaskan proses karyotyping secara singkat. Apa yang maksud dengan sentromer? Bawah lagi. Jenis-jenis sentromer. Yang kemudian heterokromatin. Apa itu heterokromatin? Yang ketujuh, yang 8. Eukromatin. 9. Perbedaan heterokromatin dan eukromatin. Yang 10, mengapa karyotyping penting dalam studi genetik? 11, apa yang dapat diidentifikasi melalui karyotyping? 12, langkah-langkahnya. 13, apa yang dimaksud dengan kromosom homolog? 14 adalah peran kromosom dalam proses sifat. Dan yang terakhir, apa yang terjadi jika ada kelainan pada kromosom? Kita lihat leaderboard sekarang. Oke, klasemen sementara dari 11. Nggak bisa, Sal? Nggak bisa, oh bisa. Oh, Elvira sudah semua. Sudah 15. Oke, 2 menit lagi ya. Nanti saya end di 2 menit lagi. Apakah top 3-nya akan bergeser? Coba saya scroll ke bawah dulu. Masih ada yang belum atau tidak? Oh, udah 15 semua. Oke, ada beberapa yang belum. Lili agak kendala. Oke, masih ada beberapa, nggak apa-apa. Yuk, saya katasin lagi. Satu menit lagi. Apakah bergeser?
30 detik. Sepertinya top 3 tidak bergeser. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya N ya. Juaranya adalah Vira, juara 1. Venesia kedua, Seno ketiga. Jadi skornya lumayan. Kelas akurasinya 92%. Bagus. Jadi secara umum jawabannya sudah banyak yang betul. Gitu ya, 92%. Jadi di atas 70. Jadi kalau UTS bisa ya jawabnya ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Oke, saya akan kembali ke PPT. Sudah selesai kuisnya. Waduh. Baik. Oke, ini slide terakhir. Tadi evaluasi sebagai bagian dari slide terakhir. Saya akan summary dulu bahwa dari apa yang sudah kita pelajari hari ini adalah kita sudah mengetahui bagaimana struktur kromosom, profil apa yang perlu kita ketahui untuk mengetahui perbedaan kromosom. Ada 3. Besar kecilnya kromosom, pola pitanya, dan yang ketiga adalah bentuk dari kromosom tadi, ada berdasarkan sentromernya, posisi sentromer. Kita juga sudah mengetahui kondisi-kondisi apa, tadi sudah kita diskusikan, kondisi-kondisi apa yang memang menyebabkan karyotyping itu atau proses pemetaan kromosom perlu dilakukan. Gitu ya. Pertemuan selanjutnya tetap masih dengan topik yang sama, visualisasi kromosom. Kita akan mempelajari abnormalitas dari kromosom-kromosom yang ada, baik pada manusia, kelebihan kekurangan, atau nanti pada individu lain. Jadi ada yang disebut sebagai kromosom politen atau kromosom raksasa, dan ada kromosom lembrush namanya. Jadi pada serangga bentuk kromosomnya kayak sikat, jadi seperti sikat. Nah, itu adalah kelainan atau bentuk-bentuk struktur lain dari kromosom. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita nanti sudah materi dan video akan saya posting di Learning Management System seperti biasa, dan nanti bisa dapat kalian akses untuk membantu kalian belajar ke depannya. Baik, jika nanti ada yang ingin didiskusikan, silakan bisa menghubungi PJMK atau langsung ke saya persilahkan. Saya tutup pertemuan hari ini, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dah. Ntar foto ya, foto sini, ntar foto. Oh iya. Nyerah. Apa? Oh iya. Ya makasih, Ja. Bantuin foto ya. Hah? Transfer. Saya kirim ke sini. Oh ya. Foto yuk. Dia mau ngantar apa mau kita ngambil? Tapi jadi totalnya gini, Pak. Ongkirnya jadi 15.000. Tapi ini belum sama minum. Belum di atas. Ini kan total semuanya. Kalau sama ongkir jadi 15.000. Naik motor bisa nggak? Kita ngambil yang balai pustaka apa yang di? Balai pustaka.
Bayarnya kali ya gitu. Bayarnya nggak langsung. Atau transfer deh, seperti apa mandiri. Transfer aja nggak apa? Transfer aja. BCA ya? Ya saya lihat HP saya di situ kan. Belum. Buat belinya kayak gini mah udah ada. Buat search kerjaan. Yuk, foto sini yuk. Foto di sini kan, Pak? Sini. Di sini, Pak. Boleh. Enggak di sini aja Pak, muat. Di mana, Pak? Jadi biar ada itunya loh, Fede. Oh, di pinggir. Sabar dulu. Ada yang di sini ya. Kayak dugong gitu ya, kakinya gini. Oh gitu. Awas ya, awas ya. Ada di sini. Ada di sini. Bebas. Video bisa, foto bisa. Pakai kamera itu ternyata. Oh mau di depan. Ini nggak ada yang mau di sini. Duduk di sini, Pak. Sini nih sebelah sini. Teo di atas TV. Nyamping gitu ya, Pen? Iya, atas sebelah Seno ajak aja, Seno itu. Ajak. Ambar itu ikutan. Jennifer kelihatan nggak? Kameranya itu tadi. Abah-abahnya di Kareza. Video atau capture ya? Ya. Ini saya stop dulu berarti nih ya. Hah?